kembali lagi dengan program Bunda Rumpi. Alhamdulillah di suasana yang membahagiakan ini, saya tentunya tidak sendiri. Seperti biasa dalam sesi Bunda Rumpi pertama, saya pasti akan ditemani oleh orang-orang yang memang berperan secara aktif di dunianya. Saat ini saya sedang berada di kawasan Gua Sunyaragi dan di sebelah saya, ini dia, ada kepala pemandu dari kawasan Gua Sunyaragi. Selamat siang Pak Jajat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Ya, terima kasih banyak. Balik lagi, program Bunda Rumpi ini kita buat untuk mengulas secara aktif. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang mitos-mitos apa saja yang ada di kawasan Gua Sunyaragi. Dan kenapa sih ini kawasan gua? Gua seperti apa yang kita mungkin masyarakat mau tahu yang ada di Cirebon ini? Karena pada umumnya gua yang ada di dunia ini mungkin itu lebih terbentuk oleh alam semesta. Tapi kalau di sini di kawasan Gua Sunyaragi ini merupakan gua buatan. Betul ya Pak ya? Ya. Boleh cerita sedikit tentang Gua Sunyaraginya? Jadi ini ada salah penafsiran ya dari tata bahasa. Ini bukan gua. Sekali lagi, ini bukan gua. Ini guha. 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 Namun kan bukan rahasia umum kalau tata bahasa Indonesia itu huruf H dirapit huruf hidup itu hampir tidak terdengar. Dari guha jadi gua. Jadi orang menganggapnya gua. Definisinya kalau gua itu benar yang tadi disampaikan. Kalau gua itu alam. Kalau guha itu buatan. Karena ini dibangun oleh manusia, ya kan, pada zaman peradaban Kesultanan Cirebon, zaman Jaya di Islam di Kesultanan Cirebon. Namun di dalam bangunan ini ada lorong-lorong yang ditafsirkan sebagai gua. Padahal ini sendiri guha. Karena kalau kita mengambil dari sejarahnya, ini adalah Taman Kaputren. Ya. Gua Sunyaragi itu nama aslinya Taman Kaputren Panyepi Ingraga. Ini menggunakan kearifan lokal. Taman Kaputren definisinya tempat bermain para putra-putri dan keluarga kesultanan. Panyepi Ingraga karena Islam tidak mengenal kata bertapa. Kalau bertapa tuh milik saudara-saudara kita umat Hindu. Panyepi Ingraga maknanya sama dengan bertapa. Panyepi itu menyempitkan diri, ya kan, menyendiri, raga tutup. Nah, jadi sekali lagi ini bukan goa tapi guha. Oh, berarti memang dibangun. Berarti ini memang dibangun oleh manusia ya, gitu. Dan saya dengar proses pembangunannya itu memakan waktu sekitar 2 abad, betul? Kalau di dalam catatan kita mengacu kepada 2 candra sangkala. Candra sangkala itu candra itu bulan, sangkala itu waktu, artinya bulan. Kapan gua itu dibangun? Yang pertama candra sangkala yang berbunyi Gajah Depa Tirtalinui, dilambangkan dengan patung gajah di kolam Kaputren. Itu menunjukkan tahun 1586. Ya. Kemudian candra sangkala yang kedua yang dilambangkan patung Garuda dililit ular itu berbunyi Bujangga Ratu Obaing Bumi. Itu menunjukkan tahun 1596. Artinya ada proses kurang lebih 10 tahun di dalam rangka pembangunan Gua Sunyaragi. Kenapa proses itu begitu lama? Yang pertama, ini dulu segara. Segara itu sungai besar. Makanya dikatakan Segara Amparan Jati. Ini diperkuat dengan peta Belanda. 1648 dikatakan water castle. Ya. Kenapa harus di tengah air? Ya untuk pertama, air itu fungsinya sebagai safety. Jadi tidak semua orang bisa masuk karena ini privat area. Jadi sekelilingnya itu dulu danau. Yang kedua, air itu kalau sekarang air condition, penyejuk ruangan. Karena hampir semua rongga dialiri air. Ya. Nah, fungsi utama air itu sendiri digunakan untuk berwudu. Manakala ada yang melakukan itikaf atau panyepi ingraga, batal wudu. Karena di dalam Islam, air yang mengalir itu sah hukumnya untuk berwudu. Jadi, itu. Yang kedua, kenapa prosesnya lama? Material yang dipakai di Gua Sunyaragi itu hampir dominan batu karang. Sementara bukan rahasia umum
Pantai utara tidak mengenal karang karena pantainya lumpur. Nah, batu karang ini di pantai selatan. Konon, ini salah satu andil besar dari salah seorang arsitek keturunan Mataram, yaitu Raden Spat, atas seizin dan permintaan daripada Panembahan Losari mendatangkan batu karang itu dari pantai selatan. Itu salah satu pakan prosesnya itu. Berarti proses yang 2 abad itu salah ya? Salah. Kurang lebih 10 tahun. Hanya 10 tahun ya. Karena kan kawasan Gua Sunyaragi itu selain tadi Bapak bilang ada lorong apa aja yang ada di kawasan sini? Lorong-lorong yang ada tuh dikatakan gua, seperti contoh di Gua Pengawal, ya kan? Kemudian Gua Pawon, Gua Walet, Gua Kelanggengan, Gua Langse, Gua Peteng, Gua Padangati, dan Gua Arga Jumut. Ini 8 lorong ini dianggap istilahnya karena menembus bawah tanah, dianggapnya menembus bagian bawah tanah, jadi dianggapnya gua, padahal itu lorong itu lorong biasa. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa lorong-lorong yang ada di Gua Sunyaragi ini menghadapnya dari timur ke barat. Karena tempat itu juga, di lorong itu juga ada tempat digunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kita tetap, istilahnya siar Islamnya ada. Tetap Gua Sunyaragi, Taman Kaputren Panjang-Peniraga itu untuk menguji sejauh mana kekuatan ketafakuran, kehusuan para putra-putri Kesultanan khususnya dan umumnya orang Cirebon melaksanakan ibadahnya. Seperti kita berada saat sekarang ini di Gua Balai Kambang, ini fungsinya dulu tuh tempat tadarus. Ini berarti tempat kita sekarang kita ada ini, ada namanya Balai Kambang, ya kan? Kenapa katakan Balai Kambang? Karena di bawahnya sungai, ini jembatan penghubung antara Gua Taman Kaputren dengan Gua Arga Jumut, dan di sini dulu digunakan untuk tadarus. Kita bisa bayangkan dalam keadaan hanya cukup diterangi cahaya bintang dan bulan, itu juga kalau cahaya lagi terang, cuaca lagi bagus, kita dituntut untuk tadarus malam hari. Artinya keyakinan. Romantis banget ya. Saya ngebayangin gitu malam-malam di sini, aduh. Emang suasananya sepi, sunyi, ya, apalagi dulu merupakan kawasan perairan ya Pak ya. Kawasan perairan ya. Itu artinya memang simbol Islam sudah dimulai. Sudah dimulai. Situ, ya. Lalu ada simbol-simbol Islam lain tidak yang ada di kawasan sini? Memolo yang ada, baik di Balai Kambang, di Cungkup Gua Pucit, ya, sama di Mandebeling, itu menggunakan memolo khas Cirebonan yang namanya binokrasi. Binokrasi itu mahkota para dewa. Itu kita bisa lihat, itu selalu susun 3. Mahkota binokrasi itu selalu susun 3. Ada sebagian pendapat bahwa kita berada di 3 zaman. Berada di 3 alam. Alam rahim, alam dunia, dan akan kembali ke alam neraka. Itu makna dalam banget ya. Terus ini kita masuk ke materi ya Pak ya. Jadi kan kalau di Sunyaragi ini saya dengar banget banyak sekali mitos yang bicara tentang patung perawan sunti. Iya. Itu ada ya Pak patungnya? Jadi gini, sebelum saya melangkah lebih jauh, mitos yang berkembang sebetulnya bukan hanya perawan sunti. Yang pertama, bergemingnya putih telur. Iya betul. Ya kan? Kawasan Sunyaragi ini katanya dibangun menggunakan putih telur. Sebetulnya putih telur ini bukan putih telur yang sebenarnya. Ini sebuah kiasan, sebuah filosofi. Putih telur bermakna putih sucikan niat, telur bulatkan tekad. Jadi bukan rahasia umum kalau orang-orang tua zaman dulu, karena mereka Habibullah, ya kan? Hanya cukup Bismillahirrahmanirrahim tertempel dengan kekuatan doa dan keyakinan kesungguhan daripada niat, dan didorong oleh doa yang mereka miliki, ya kan, karena ketafakurannya, ya kita bisa lihat sampai sekarang, ya kan, nempel. Jadi putih telur itu bukan putih telur yang sebenarnya. Kalau putih telur yang sebenarnya, kita nih jangankan makan daging ayam, tahu juga enggak yang namanya ayam, ya kan. Tapi putih telur itu sebuah makna yang kandungannya adalah putih sucikan niat, telur bulatkan tekad. Jadi orang tua zaman dulu ketika membangun atau punya cita-cita, itu mereka
Kalau orang Cirebon mengatakan dengan tirakat. Jadi ada kekuatan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, mitos perawan sunti. Ya kan? Ada mitos perawan sunti di Sunyaraji yang mengatakan bahwa pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung itu nanti susah berjodoh. Iya, betul. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu apa definisi perawan sunti. Perawan sunti adalah seorang anak perawan yang hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah mengalami hubungan biologis. Kok bisa? Ya kan? Kalau di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, perawan sunti adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Menurut saudara-saudara kita umat Kristiani, perawan sunti adalah Bunda Maria, ibunda Yesus Kristus. Nah, Cirebon punya catatan sejarah perawan sunti. Siapa? Putri Ongtin. Karena di dalam catatan sejarah, Putri Ongtin hamil tidak mengalami atau tidak melalui hubungan biologis dengan Sesarif Hidayatullah. Ini terjadi ketika Sesarif Hidayatullah ditanya oleh Kaisar Ong Hongjin, bapak daripada Putri Ongtin, hamilkah anak saya? Padahal itu sudah di dalam sejarah dikatakan direkayasa pakai bokor, ya kan? Atau baskom, bokor kuningan. Atas izin Allah, Sesarif mengatakan hamil. Diketawain dong. Ya kan diketawain, diusir. Lu wali orang pinter, nyatanya anak gua nggak hamil, dibilang hamil, keluar. Diusir pergi. Ya pergilah. Karena dia kan noting tulus, orang ditanya, ya kan? Setelah Sesarif pulang, keluar dari, ternyata hamil betulan. Nah, inilah peradaban Cina datang ke Cirebon. Ya, akhirnya nyampe ke Ya, Cirebon ya. sampai ke Cirebon. Karena seorang raja besar, dia nggak mau malu dong. Betul. Dikirim. Datanglah Sesarif Putri Ongtin ke Segara Amparan Jati. Karena waktu itu Cirebon belum merupakan sebuah kerajaan kesultanan besar, masih merupakan pedukuhan. Datang ke Cirebon. Pada saat Putri Ongtin datang ke Cirebon, Sesarif Hidayatullah dalam perjalanan menuju Luragung. Karena mau siar Islam ke Luragung. Putri Ongtin tidak sabar, nyusul dengan para pengawalnya. Ketemulah di Luragung, dijelaskan bahwa saya Putri Ongtin, begini. Sesarif Hidayatullah bertanggung jawab. Dan di depan Ki Gede Luragung, di dalam catatan, beliau menikah. Resmi. Ya kan? Dengan Putri Ongtin. Dan Putri Ongtin tinggal di sana. Nah, di dalam catatan sejarah itu, ketika anak itu lahir, wafat. Pada saat yang sama Ki Gede Luragung, istrinya melahirkan. Anaknya jenis kelaminnya sama, laki-laki. Kemudian diadopsi oleh Sesarif Hidayatullah dan Putri Ongtin, kemudian diberi nama Pangeran Arya Kuning. Pangeran Kuningan itu Pangeran Kuningan. Nah, kembali ke mitos, sebetulnya mitos itu adalah sebuah nasihat dari orang-orang tua kita zaman dulu agar anaknya nurut. Orang tua zaman dulu kalau nasihati anaknya, kalau menurut orang mitos ya, kalau menurut orang Cirebon kumali, orang Sunda pamali, orang Jawa relo. Contoh, jangan duduk di tengah pintu, nanti lamarannya balik lagi, hubungannya apa lamaran sama duduk di tengah pintu. Ya. Iya, betul. Jangan makan sambil berdiri kayak kuda. Ya kan? Nah, kalau makan berdiri kayak kuda di Istana Negara berarti kuda semua dong, standing party. Itu maknanya adalah jangan duduk di tengah pintu. Karena pintu tempat lewat, menghalangi orang lewat. Iya, makanya posisi patung perawan sunti pun dibangunnya adanya Pas di depan di pintu, ya gua masuk gua petang, ya kan? depan, ya. Jangan makan sambil berdiri kayak kuda. Kalau orang dulu tuh makan ditaker sehari sekali. Nasi tanah, bekas hujan, becek, ya kan? Tersenggol tumpah, nggak makan itu orang seharian. Nah, makna daripada mitos pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung perawan sunti, maksudnya adalah kalau kau hamil, kalau kau melahirkan, harus jelas siapa suami dan bapak daripada anak itu. Bukan berarti menjauhkan Bukan jodoh, menjauhkan ya. jodoh, cuma agar anak-anaknya nurut, orang tua sambil
istilahnya menakut-nakuti dengan mitos. Itu kan buat yang belum menikah. Yang belum Kalau yang menikah. sudah menikah pegang itu tuh ada efeknya nggak? Kalau mitos kaitannya sugesti. Kalau mitos kaitannya sugesti. Aduh. Kita sakit kepala, berobat ke dokter spesialis manapun, kalau sugesti kitanya nggak yakin, jangan harap sembuh. Iya, berarti kan patung perawan senti itu hanya diperuntukkan untuk para perempuan yang Ya, pastinya. artinya Tapi nasihat kalau untuk iya. anak-anak remaja, anak-anak ABG. Terus itu tuh bentuknya nggak kayak patung loh Pak. Maksudnya artinya itu hanya sebuah gundukan tumpukan batu-batu ya gitu ya. Patung yang aslinya kita amankan di pesanggerahan, di salah satu ruangan di pesanggerahan. Kenapa? Kalau patung yang aslinya kita biarkan di situ, saya khawatir Sunyaragi akan bergeser ke mitos. Karena pada umumnya orang-orang Pantura, orang-orang Cirebon tuh mengenal Aji Sela. Apa tuh? Aji itu mulia, Sela itu batu, memuliakan benda-benda. Kembali lagi sebelum Islam. Kita khawatirnya itu. Makanya patung itu kita amankan. Tetapi kita memberikan kesempatan pada para pengunjung, masyarakat yang datang ke Sunyaragi untuk melihat. Silakan. Fish-nya, sanggulnya, kemben, cara duduknya itu Chinese sekali. Indah sekali. Wow. Itu mitos yang kedua, ya. Mitos yang ketiga berkenaan dengan lorong Mekah Madinah Tiongkok Gunung Jati. Iya, betul banget Pak Ya. itu. Katanya kalau main ke Sunyaragi, kamu harus masuk ke lorong Cina, kalau nggak lorong Mekah. Katanya bisa tembus ke sana langsung. Jadi tanpa visa, tanpa paspor, tanpa naik pesawat dan tanpa biaya kita bisa langsung tembus ke sana. Luar biasa kan? Betul nggak Ya, sih Pak? jadi tentang dua lorong itu saya nyatakan benar adanya. Tapi itu bukan lorong, bukan jalan tembus, ruangannya cuma 1 kali 1 meter persegi. Ya, yang pertama lorong Mekah Madinah itu bermakna kalau orang Islam memperdalam agama, kalau orang Cirebon memperdalam agama Islam, pasti kiblatnya Mekah Madinah. Iya. Kenapa? Baitullah di Mekah, makam Rasulullah di Madinah. Artinya itu sebuah penekanan. Kamu kalau pengen ke Mekah Madinah, masuk lorong ini. Artinya masuk dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Lorong Tiongkok Gunung Jati bukan rahasia umum, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kalau orang Cirebon pengen memperdalam ilmu dunia, ya harus belajar ilmu dagang, ilmu kesehatan, bukan rahasia umum. Cina. Kok ada Gunung Jati, Pak? Kalau orang Cirebon mau belajar agama di pesantren, mondok, ya harus ke Gunung Jati. Karena pada waktu itu pondok pesantren cuma ada di Gunung Jati. Pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dua bangsa inilah yang membesarkan dan membenarkan Cirebon, Caruban, campuran. Yaitu bangsa Arab, orang zaman dulu tidak mengerti Timur Tengah. Arab aja pokoknya. Ya kan? Perbedaannya cuma India yang disebut Bombay. Kalau Pakistan, Yaman, Irak, Turki, Mesir, Arab. Ya kan? Iya. Maroko, Arab. Ya. Kemudian kalau orang yang sipit, putih, Cina. Gak peduli itu Korea, Taiwan, Jepang, pokoknya Cina lah. Iya, betul. Ya, dua bangsa inilah yang meramaikan, memperkenalkan. Kenapa? Karena mereka para pedagang, para saudagar. Ya kan? Nah, secara tidak disadari dari dua bangsa ini juga sampai sekarang kayaknya ada sebuah ketentuan yang tidak tertulis tapi menjadi wajib. Belum sah ke Cirebon kalau belum makan nasi jamblang. Belum sah ke Cirebon kalau belum nikmati empal gentong. Oh iya? Ya kan? Padahal itu bukan makanan asli loh. Itu makanan khas yang dibikin oleh mereka. Kalau yang hewani itu pasti Arab sekali. Sate, empal gentong, tongseng itu Arab. Ya kan? Iya, betul banget. Nah, kalau yang nabati, nasi langgi, tahu gejrot, nasi lengko, nasi jamblang, di Cina.
Geraha Sunyaragi ini sudah merupakan satu buah situs cagar budaya yang sudah disahkan oleh pemerintah. Kota Cirebon juga, dan terpelihara dengan baik sampai saat ini. Unit pengelolanya masih merupakan Keraton Kesepuhan. Ya, kita berada di bawah Yayasan Keraton Kesepuhan, Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi, ya kan. Luar biasa. Tapi tetap kita tidak bisa memungkiri kita butuh sentuhan daripada pembina, yaitu pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Luar biasa. Tentunya kita harus menjaga kolaborasi yang baik juga ya. Dan kita dari tadi ngomong panjang kali lebar, kita lebih bicara tentang wisata sejarah mungkin ya. Kalau datang ke sini. Selain wisata sejarah, mungkin apa lagi yang bisa ditawarkan dari kawasan Sunyaragi? Sampai dengan saat sekarang ini kebetulan menjelang Imlek. Ini biasanya banyak saudara-saudara kita yang meyakini bahwa di Gua Sunyaragi itu ada makam leluhurnya. Padahal itu bukan makam, walaupun bentuknya seperti bongpai. Bongpai itu makam Cina tua, sama makam Cina zaman dulu. Bongpai itu makamnya satu, tanahnya lebar gitu. Nah, ini bukan bongpai. Memang bentuknya seperti bongpai. Ini monumen. Monumen untuk mengenang dua marga Tan dan Marga Han, yang sudah ada di Cirebon pada waktu itu ikut membangun Gua Sunyaragi. Tuh. Yang kedua, ketika menjelang 1 Suro atau bulan Mulud, Sunyaragi juga didatangi oleh mereka-mereka yang masih meyakini untuk ikut bertawasul, ya, untuk beriktikaf. Artinya Gua Sunyaragi di samping wisata sejarah, wisata budaya, juga ada wisata religi. Memang Cirebon itu tidak lepas, atau pokoknya kalau nggak ke Cirebon nggak merasakan wisata religinya tuh belum lengkap juga ya. Karena bicara Cirebon berarti bicara soal peradaban, penyebaran Islam. Iya, dan kekayaan sejarahnya tuh bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sampai dengan detik ini mungkin ya Pak ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Saksikan kami terus dalam program Bunda Rumpi, tentunya hanya di DigiTV. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Regina dan juga Jaja Sudrajat mengucapkan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Bunda Rumpi sesi. Atas izin Allah, ketika beliau ditanya oleh Kaisar Oghomjin, tapi jagain. Mbak lagi ngomong.